Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Miftahul Rahma Salsabila dengan NIM 2023-1436 akan membahas materi mengenai tujuan dan landasan pendidikan Pancasila, lalu hak dan kewajiban warga negara, manusia yang ideal sesuai Pancasila, dan yang terakhir, arti penting ajaran agama dari aspek kontribusi pendidikan Pancasila. Mungkin langsung saja dimulai dari tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan perilaku warga negara yang memiliki kesadaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecakapan hidup, kemandirian, dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Tujuan diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai negara yang plural, demokratis, dan berkeadilan. Pendidikan Pancasila di Indonesia tidak hanya ditekankan pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap warga negara dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berbudaya, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu landasan Pancasila. Dalam konteks pendidikan Pancasila, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan melakukan hal ini, kita menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia dan ideologi negara. Dengan yang kita ketahui, ada 4 landasan Pancasila. Yang pertama adalah landasan histori. Landasan histori adalah fakta-fakta sejarah yang digunakan sebagai basis untuk mengembangkan pendidikan Pancasila, termasuk formulasi tujuan, pengembangan materi, desain model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan histori tersebut, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang menjadi dasar negara. Proses perumusan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis ini meliputi berbagai periode, mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia kuno, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan memperkaya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah landasan kultural. Landasan kultural Pancasila mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang terdapat di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman sosial budaya dan agama, unsur-unsur tersebut mencakup adat istiadat yang mencakup tradisi, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan unsur landasan kultural Pancasila yang menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, namun kita tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semua unsur harus dijaga, dihargai, dan dikembangkan sebagai bagian dari landasan kultural Pancasila yang mendasari keberagaman dan persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusi secara resmi menjadi dasar negara sejak dimasukkannya rumus Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pada pendidikan Pancasila mengesahkan bahwa tujuan utama dari pendidikan bukanlah semata-mata untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di era globalisasi. Namun, lebih dari itu, pendidikan harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat manusia itu sendiri dan makna kehidupan yang sebenarnya. Dalam landasan filosofi ini, nilai-nilai Pancasila diartikan sebagai nilai-nilai yang universal dan bersifat abadi, serta dapat menjadi dasar bagi kehidupan manusia yang bermartabat dan sejahtera. Landasan filosofi pendidikan Pancasila juga menetapkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hakikat, martabat, dan derajat yang sama, sehingga setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi, dapat kita simpulkan tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai Pancasila. Landasan dari pendidikan Pancasila terdiri dari 4 aspek, yaitu landasan histori, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara.
Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus kita terima atau dinikmati. Hal ini berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa menikmati hak kita. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui dan serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban, dan ada juga hal-hal yang harus didapatkan, yaitu hak. Singkatnya, bisa dikatakan jika kita mengerjakan kewajiban kita dengan baik, maka tentunya kita akan mendapatkan hak kita. Lalu, ada hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Kita berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Kita berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Dan kita wajib memberikan orang lain kebebasan dan memilih agama dan kepercayaannya. Wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah dan wajib menghormati kepercayaan orang lain. Hak dan kewajiban berdasarkan sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Lalu, wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Lalu, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak ikut serta dalam bela negara, berhak untuk menjadi abdi negara, dan wajib menumpuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat, dan wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Yang terakhir, ada hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan dari berbagai hal, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, dan wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan selanjutnya adalah manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila. Untuk menjadi manusia yang ideal dan warga negara yang berkepribadian Pancasila, yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil, tentunya kita harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan. Dengan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang sempurna, lalu bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Saling menghormati dan menoleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda, dan menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu mengikuti adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk mulia diciptakan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia, lalu tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan sehari-hari lewat sikap dan perilaku, menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan dan negara, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Lalu, nilai kerakyatan. Berikut penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila. Kita mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Lalu, mengakui manusia Indonesia sebagai masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dan diliputi semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan yang terakhir menguntungkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, nilai keadilan. Untuk mencapai nilai keadilan, pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, lalu mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Dan materi yang terakhir adalah arti penting ajaran agama dari aspek kontribusi Pancasila. Percayaan pada Tuhan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila membantu manusia Indonesia menemukan makna hidup yang saling terhubung dengan berbagai bentuk kehidupan lain serta menumbuhkan kesadaran moral bahwa seluruh hidup berorientasi pada Tuhan, bukan manusia. Pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung gagasan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengesahkan prinsip bahwa kehormatan seluruh manusia setara di hadapan Tuhan, apapun atribut yang melekat padanya, suku, agama, keadilan sosial, dan golongan-golongan dan sebagainya. Pandangan tentang kesetaraan manusia akan tumbuh bila ada kerendahan hati yang dapat selalu terjaga dalam adanya kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah kesadaran bahwa diri manusia bukanlah pusat kehidupan. Uraian tentang nilai-nilai Pancasila yang berangkat pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa agama dan Pancasila sama sekali tidak memiliki sisi yang bertentangan. Justru, Pancasila menggariskan nilai-nilai yang sama yang harus dijunjung dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keagamaan, agama, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila dapat setara dengan ajaran-ajaran agama di ruang publik. Menempatkan Pancasila dalam pendidikan agama berarti menggunakan kerangka pemikiran pendidikan yang humanis, religius untuk membawa manusia peserta didik dari eksplorasi pada berbagai pengalaman kemanusiaan pada ajaran agama masing-masing. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.